Halo semuanya, selamat bergabung dalam Revo MLBB League dan Pasir masuki tunduk di bawah dalam perintah. sebuah grand final ya. Dan ini akan mempertemukan dua tim antara dari teman-teman tim The Rivalian melawan teman-teman dari Six EDT. Yang kita akan lihat bagaimana Tuan, dari apa event perintahmu? yang akan terjadi Your team untuk is kedua banning. tim dan juga sebuah pick yang akan mereka lakukan. Menurut kalian nih guys, untuk di game pertama siapakah yang bakal memenangkan sebuah pertandingannya? Dengan adanya sebuah band yang langsung ternyata dilakukan untuk mengamankan hero Khalid ya. Wah, dan kita juga baca kolom komentar sebentar dulu guys. Hayabusa. Buat yang Siap. teman-teman Your team udah is hadir di banning. sini. Halo semuanya. Selamat bergabung guys. Dan boleh silakan ya dukung tim favorit kalian. Menurut kalian siapakah yang akan memenangkan sebuah game yang pertama antara dari teman-teman tim The Rivalian melawan teman-teman dari tim Demi Six kemuliaan. EDT. Ada Your band yang team terjadi. is picking. Dan kita lihat udah ada Khalid yang udah berhasil untuk di-ban bersama Hayabusa. Sementara dari pasukan tim lawan udah ada Fanny dan juga Tigreal di sana ya. Dua hero yang bisa dibilang sama-sama memang cukup penting. Yang satu memang buat ngasih damage, yang satu buat defense Your ya. team is picking. Dan Layla dijadikan sebuah opsi pertama untuk bisa diamankan duluan oleh pasukan dari tim The Rivalian. Setelah Six EDT, kita akan lihat dua orang yang akan melakukan sebuah pick. Mereka akan mencoba untuk nge-counter hero Layla dengan hero-hero yang bisa dekat ya ke arah dirinya. Dan Barat mungkin bisa jadi eksekutor tersebut. Tapi kita tahu banyak kesempatan tapi Maui Yuzong batasan. Your team Terbang. is yang malah Nyalakan dijadikan sebuah kembali penampilan Yuzong dengan bintangnya. Black Dragon Form. Memang sangat jitu juga untuk bisa melakukan sebuah dekatan ke arah seorang Layla ya, meskipun ada dua hero juga yang kini udah Akan diamankan kutunjukkan oleh pasukan kekejaman dari yang teman-teman tim sebenarnya. The Rivalian. untuk Ternyata mereka menipu lebih sang mengamankan bang. hero Franco yang tentunya akan sangat-sangat baik jika berhasil mendapatkan momen yang pas ya untuk bisa melakukan beberapa armhook dan juga bloodihannya. Paramis sebagai pemain yang cukup taktis bakal bisa mensupport tentunya dengan Netherlands dan juga bisa memberikan Kita impact besar sejati. dari segi damage yang Sama mungkin Your bisa team dikeluarkan. is banning. Carmilla juga kini berhasil diamankan. Wah, ini juga salah satu jadi hero yang cukup penting ya buat teman-teman dari tim Six EDT ternyata. Dan kalau kita lihat dari band yang berikutnya yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim Six EDT, Joy memainkan irama sama Joy untuk bisa nge-ban mungkin Ini hero saatnya ke menguasai junglernya, lapangan. begitu juga dengan hero Bruno yang kini udah berhasil untuk Ayo, di-ban dan Dexter. pick pertama Waktunya pertunjukan kita. untuk ke arah gold laner ya. Untuk pasukan dari tim Six EDT ternyata lebih ke arah Lode ya. Dengan Blazing Duet, team fight tentunya akan sangat-sangat bisa bermain baik ya. Masih counter di tidak area hanya lawan juga mengikatku. cukup kuat dengan Yin Sun Shin dan Mereka juga memanggilku seorang pahlawan adanya karena aku seorang Pavius. menyelamatkan negaraku dari kehancuran. Pavius bisa digunakan buat ngasih damage yang juga cukup kuat dan juga memiliki durability Kita yang semua punya dua sisi. cukup bagus Sisi buat mana jadi yang sebuah akan badan ya. muncul di saat Apa genting? dengan bisa dibilang semi tank yang diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim The Rivalian. Dan kita akan langsung aja masuk untuk game pertama. Dan dari Karina yang udah berhasil juga diamankan oleh pasukan dari tim Six EDT. Kita akan lihat bagaimana pertarungan yang akan terjadi dan let's go masuk ke game pertama untuk di match yang kali ini. Ini pertarungan yang kayaknya bakal cukup seru untuk bisa kita lihat ya. Apalagi kalau kita lihat pasukan dari teman-teman tim di The Rivalian ya, ini udah kompak banget. Mereka semua sama ya, satu squad. Dan kalau kita lihat dari teman-teman tim Six EDT, yang ada 3 pemain ya yang kompak, cuman 2 orang pemainnya berada di squad lain ya. Semoga ini nggak menjadi sebuah gangguan ya untuk pasukan dari tim Six EDT. Dan let's go, welcome to Land of Dawn. 5 seconds till the Bersamaku enemy Mario, reaches the kita akan battlefield. coba untuk Smash lihat them. pertarungan yang akan terjadi untuk kedua tim yang akan bermain di game yang
pertama. Ini kita lagi kostum turnamen ya teman-teman ya, lagi grand final Revo MBBB League. Jadi teman-teman yang pengen ikutan kostum paling di next live ya. Di next live karena kita ada grand final ya. Ada seorang Kasiki mencoba untuk memberikan platingan. Namun penjagaan mungkin harus juga dilakukan, mencoba untuk mengamankan sebuah pattern buff untuk seorang bintang ya, agar bisa mengambil sebuah buff dengan tanpa ada gangguan. Sementara Stargons terlihat di area top lane sedang mencoba untuk berjalan. Adakah sebuah masalah yang terjadi? Tapi Anda juga Regina mencoba untuk memanfaatkan keadaan kali ini, yang akan menjadi sebuah momen yang bagus untuk bisa langsung mengamankan satu buah first bolt untuk pasukan dari teman-teman tim The Rivalian. First bolt berhasil terkonek bersama dengan satu buah platingan yang juga terjadi. Ani mengenakan satu buah platingan dengan clears yang begitu cepat. Namun terlihat juga di area bawah ada seorang Swan yang kini harus kesulitan dengan darah yang sebenarnya masih cukup kuat. Swan mungkin bisa memberikan gangguan ya. Tapi Ano pun juga kini mencoba untuk berhatan terlebih dahulu karena memang ada sebuah kesempatan untuk bisa memberikan gankingan yang teman-teman dari tim 6EDT mungkin bisa lakukan. Dan kesempatan yang kini akan terjadi teman-teman dari tim 6EDT mencari peluang untuk bisa mengamankan pemain, mencoba untuk bergerak langsung, membubarkan langsung pemain dari tim The Rivalian untuk bisa ke area lain. Namun dengan ada satu buah pick off yang berhasil didapatkan lagi dan lagi, seorang Stargirls harus malah ditumbangkan dan menjadi sebuah peluang untuk bisa juga menambahkan sebuah keadaan. Kaizu juga harus terpick off bersama seorang bintangnya juga kira akan mencoba memasangkan sebuah sedah salut yang mungkin bisa terjadi. Sayang sekali pasukan dari teman-teman tim 6EDT ya, di early game berhasil bisa dibilang cukup kesulitan untuk dibuat ya, dengan permainan yang teman-teman dari tim Rivalian saat ini sedang lakukan. Mereka benar-benar udah oke banget dari segi permainan. Dari Rivalian cukup solid buat ngambil 3 pick off di arah early game ya. Cuman kalau kita lihat dari teman-teman tim 6EDT juga kayaknya mungkin bisa lebih slowly ya. Mungkin bisa lebih berhati-hati, beradaptasi terlebih dahulu dengan permainan yang akan dilakukan oleh pasukan dari tim The Rivalian. Apalagi dengan posisi di mana di bagian bawah ada sebuah pengambilan fatal yang sepertinya kali ini teman-teman dari tim The Rivalian sepertinya akan mencoba untuk lakukan. Pengambilan turtle tanpa ada gangguan berhasil ternyata didapatkan. Darah Rook berhasil juga menangkap seorang bintang. Bersama dengan sebuah purple yang mungkin bisa dikunci. Terlihat dari seorang Kaizu juga harus berhati-hati. Terang gengking yang cukup dalam. Tapi bantuan dari pasukan teman-teman tim 6EDT pun juga kini mulai datang. Dengan Black Dragon Form yang juga kini dikeluarkan. Tapi dari Ren pun mencoba untuk membuat sebuah perlindungan. Dan terlalu memaksakan. Sayangnya pasukan dari tim 6EDT pun harus mendapatkan sebuah korban lagi. Dan lihat Buster Guns lagi dan lagi harus tertumbangkan untuk yang ketiga kalinya. Ada masalah dari seorang Stargons yang sepertinya ini bisa ngebuat pasukan dari tim The Rivalian khususnya di bagian gold lane bisa mendapatkan keuntungan besar. Sepertinya mulai mencoba untuk memberikan sebuah penghancuran ke arah turret yang ada di arah atas. Itu juga dengan seorang Ano yang juga kini masih menunggu, mencoba untuk memasakkan keberadaan seorang Swan. Dengan bantuan dari si damage yang juga kini terjadi, pasukan dari tim 6EDT bener-bener nggak dikasih ngambil ke arah buff kah dengan cukup aman kali ini. Dengan beberapa bantuan dari satu baruk yang juga terjadi dan mencoba memancing seorang pemain ya, Bu. Terlihat masih dengan cukup enak untuk bisa mengamankan beberapa buff. Terlihat juga dari seorang Stargons mungkin harus bisa lebih berhati-hati untuk bisa melakukan pergerakan ya. Apalagi dengan 3 kali tumbang, late game akan sangat sulit dipegang dan Stargons mencoba untuk memberikan lagi satu buah platingan dan Blazing Blood malah mencari keluarkan. Lucian Rice pun cukup ready. Namun Stargirls masih terdiam dan harus terkena pengambilan lagi. Ada apa ini guys? Permainan yang dari teman-teman tim 6EDT lakukan khususnya di bagian top lane ini bakal sangat-sangat berpengaruh ya. Khususnya untuk seorang Layla yang bakal sangat-sangat kaya ya. Apa dengan sebuah team fight yang juga cukup dibangun dengan baik. Seorang Kaizu pun juga harus tertumbangkan lagi di sana. Pengambilan karena sebuah purple pun juga kini sepertinya dijadikan sebuah pengambilan yang sangat-sangat mudah. Tapi untungnya bintang memasangkan dengan sebuah retributionnya sehingga pengambilan turtle pun masih bisa untuk kini diamankan. Arrow kembali sempat dibuat tapi lihat di bagian bawah dengan demo satan yang juga terjadi. Black Dragon Form kini dimainkan, mencoba untuk memenangkan sebuah base situation. Siapakah yang berhasil untuk bisa melakukan sebuah pertarungan? Bisa seorang Ano pun juga mencoba untuk naikkan ke bagian depan, memaksakan dengan sebuah demo satanik. Tapi Kaizusiki
mencoba untuk memenangkan pertarungan dengan satu buah crimson juga terjadi. Tapi pengambilan turtle pun juga berhasil didapatkan lagi oleh pasukan dari teman-teman tim The Rivalian, yang juga kini mencoba untuk mendapatkan juga sebuah buff di bagian top lane, dan kini akan mencoba untuk dilihat di area samping. Ada di area samping dua orang pemain dari pasukan tim 6 EDT yang kayaknya lagi mencoba untuk berfokus ya, melakukan juga cover di area tengah, karena memang seorang Chiki ya, ini sepertinya sangat-sangat membutuhkan pemain untuk bisa dibantu ya. Dan masih dengan adanya satu buah platingan kembali di bawah, Ano mencoba untuk berfokus lagi memainkan satu buah platingan. Kira pun masih akan terjadi. Ano mencoba untuk... Loh, ini ada masalah apa ini? Sebentar. Victory! Sebentar, ini kenapa Suren ya? Oke, aku nggak tahu ya ada masalah apa guys. Cuman kayaknya ada masalah dari internetnya. Cuman harusnya ya ini bisa jadi sebuah keuntungan buat pasukan dari tim lawannya ya. Itu adalah di Rivalian ya, dengan Suren yang harus terjadi dari teman-teman tim ID ya. Kita akan coba masuk dalam sebuah iklan terlebih dahulu ya. Kita coba guys. Bahkan sebagai pengembara, hari-hari yang kita miliki untuk bersantai
Halo semuanya, Mereka welcome. memanggilku seorang pahlawan team is karena dead. aku menyelamatkan Selamat negaraku dari bergabung kehancuran. untuk teman-teman yang baru datang guys. Balik lagi di Revo MBBB League. Tadi ada sebuah masalah ternyata yang terjadi dari pasukan tim 6 TBT. Pasir Cuman tunduk di bawah akhirnya perintah. panitia sepertinya memutuskan untuk langsung memberikan 1 poin ya. Dengan tadi ada sebuah masalah yang terjadi ya, dengan pasukan dari tim The Rivalian yang ternyata langsung memegang 1 poin kemenangan. 2 poin menuju sebuah Tuan, gelar apa ya. perintahmu? Your team is Juara. banning. Kita lihat sepertinya akankah berhasil Kupu-kupu untuk lahir dilakukan dari langsung oleh harapanmu. pasukan Your team dari is teman-teman tim Mengikuti The jalan Rivalian. merah. CCDT tentunya nggak akan mau kalah. Mereka kehilangan 1 poin. Namun mereka masih punya kesempatan dan juga masih punya harapan ya untuk bisa membawa 1 poin juga dan mungkin bisa memberikan sebuah comeback di match yang kali ini. Dan pertarungan yang akan terjadi untuk di match yang kali ini udah ada barat yang ternyata berhasil untuk diambil ya. Dan kita sapa-sapa dulu buat teman-teman yang ada di kolom komentar. Ada Bang Fenrir, ada juga Sak ya. YSS BO Auto kena respect katanya ya. Halo Kak Nih, wah, welcome ya semuanya teman-teman yang bergabung ya. Ini kita lihat dulu guys dari segi grafik yang bakal terjadi dari teman-teman tim The Rivalian mencoba untuk membalas dengan Hylos dan juga Aurora ya. Yang kini udah berhasil untuk diamankan 2 hero yang sebenarnya juga cukup oke buat DC di sebagai cuman bisa juga ya Hylos ini juga bisa juga cukup kuat buat main di bagian XP guys. Tinggal gimana pemain dari pasukan tim The Rivalian aja ya, kalau misalnya mau pengen ngebawa Di harmoni, Hylosnya di bagian XP. panahku terbang. Ada membawa sebuah harapan. pick yang juga kembali terjadi, Faramis jadikan sebuah pilihan lagi Your team is picking. oleh pasukan dari teman-teman tim adalah Six Iditi ya, Your team is banning. bersama dengan Mia yang juga kini di-pick dan ada pembalasan dari pasukan teman-teman tim The Rivalian dengan adanya Bruno di sana. Bruno juga cukup kuat di bagian early, bakal menyulitkan dan Biarkan Yuzo mereka dijadikan yang jadi sebuah Your win team pahlawannya. is banning. yang ternyata Akulah teman-teman kebenaran yang dari tim didambakan dunia. The Rivalian langsung lakukan. Ada 2 hero lain ya, yaitu adalah jungler ya, dan juga tentunya di bagian XP lane ya. Kayaknya sih jungler harus di-ban mungkin, model-model kayak Link, Hayabusa. Cuman lawan barat juga bakal sulit ya. Dan Nolan Your team is ternyata yang kali ini langsung di-ban dan persiapan untuk XP lane ya. Kayaknya apakah akan diarahkan ke arah Aku tidak Gatot, pernah tapi berhenti Masilda berjalan. Your team menjadi is picking. pilihan yang kini berhasil diamankan oleh seorang Regina, sehingga sepertinya ya pasukan dari teman-teman tim The Rivalian bakal memang mencoba untuk Hylos dipasang di area XP ya. Dan akan menyisakan tepat untuk seorang Bo di bagian jungler. Targons, ya tadi ada masalah, apakah ada sebuah Kita semua punya masalah 2 kembali sisi. Sisi mana yang akan dengan muncul hero di yang saat kini nanti? malah di-pick ke area ternyata mencoba untuk mengelabui dengan Karina yang ternyata kini berhasil diamankan oleh Bintang ya.
Sargons di posisi Roam, Kaizu di area gold lane. Dan ini ada perbedaan ya, yang tadi sempat terjadi di game pertama ya. Kalau nggak salah tadi Sargons di gold lane, Kaizu di Roam, tapi sekarang berganti. Dan kita akan langsung masuk aja untuk game yang kedua guys, antara dari teman-teman tim 6EDT melawan teman-teman dari tim The Rivalian. Dan kita akan lihat bagaimana pertarungan tim mereka untuk di game yang kedua. Let's go. Kita akan langsung masuk ke game yang berikutnya. Yuno bang, DRV 3-1 bang. Wah, kita akan lihat aja ya teman-teman ya, siapakah yang berhasil untuk memenangkan sebuah matchnya di match kedua ya. To Mobile Legends. Let's go, 6EDT versus teman-teman dari tim The Rivalian. Smash Udah di them. Rivalian udah berhasil mendapatkan 1 poin kemenangan, sehingga akan memudahkan mereka untuk bisa lebih punya kesempatan dengan game kedua yang mungkin bisa untuk mereka ambil lagi. Dan lihat dari Ano mencoba untuk kini ke bagian top lane, langsung berhadapan dengan seorang Swan dan sama-sama memiliki darah yang cukup tebal ya, dari Barat dan juga Hylos. Cuman kalau kita lihat dan kalau kita tahu, Hylos sepertinya lebih unggul kalau kita lihat dari segi damage guys. Cuman kalau untuk melakukan platingan memang sama-sama sulit. Yang akan kita lihat siapakah yang berhasil untuk memenangkan pertarungannya di bagian XP lane. Dan dengan satu buah hujan es tadi sempat terjadi, Kasiki karena serangan, terlihat dengan satu buah cutting minion kini langsung dilakukan. Ano mencoba untuk membobol langsung sebuah wave minion dari teman-teman tim 6EDT. Sebenarnya dengan satu buah platingan yang terjadi, Regina mencoba untuk memasakkan memberikan KD Mekar serang Kaski, yang juga kini harus mencoba untuk melakukan sebuah pertahanan. Apa dengan adanya seorang bintang yang seperti akan dijadikan sebuah tumbal di sana. Namun Stargons kini juga mulai datang memberikan gangguan lebih, mencoba memasakkan agar pasukan dari teman-teman tim The Rivalian sepertinya pulang ke belakang lagi. Tapi Ano pun masih dengan penunggangan yang juga terjadi, memberikan satu buah clearance lagi, berhadapan langsung dengan serang Swan kembali. Dan dengan adanya satu buah platingan yang terjadi dan satu one last hit yang juga berhasil terconnect, Kaizu harus malah berhasil untuk kini diamankan. Namun Bob pun juga tumbang. Pengambilan pick up yang pertama dari pasukan teman-teman tim 6EDT pun juga berhasil untuk terjadi di bagian bawah. Namun lihat bos serang Ano pun juga harus dipaksakan pulang. Revitalize dijadikan sebuah opsi untuk bisa membuat darah pun pulih kembali. Dan dengan satu buah frostbite yang juga terjadi, Swan pun masih berhati-hati, memberikan penjagaan yang cukup ketat di saat pengambilan turtle pun juga tentunya akan mencoba diambil oleh pasukan dari teman-teman tim The Rivalian. Dengan penjagaan yang ada, dengan sebuah setup yang juga kini akan dilakukan, Swan pun dipaksakan untuk tumbang. Dua supaya itu tadi sempat digunakan, meskipun gagal untuk bisa membuka subliminasi. Namun Stargons pun masih nggak mau terburu-buru untuk bisa nekat ke bagian depan. Dengan masih menunggu seorang bintang untuk bisa datang, sepertinya kini akan mencoba untuk mempersiapkan sebuah pertarungan. Ketika tim minion sudah berhasil terjadi, teman pun seperti dalam ancaman lebih karena dirinya pun gak berhasil kabur, membuat dirinya pun harus malah terkena sebuah pick up. Persiapan untuk bisa mengamankan sebuah turtle pun juga kini cukup terbuka untuk pasukan dari teman-teman tim 6EDT yang gagal untuk bisa bertarung dengan kontes Retribution. Namun Go juga harus dijadikan sebuah korban, meskipun bintang pun juga diamankan. Kehilangan sama-sama seorang junglernya ya. Cuman kalau kita lihat kerugian pun juga masih harus tercipta buat pasukan dari teman-teman tim 6EDT. Kan mereka harus kehilangan bukan hanya seorang jungler aja, tapi mereka juga harus kehilangan sebuah turtle yang kini malah berhasil diambil oleh pasukan dari teman-teman tim The Rivalian. Dan dengan sebuah pengancaran turret terjadi, masih belum bisa untuk mendapatkan sebuah outer turret. Memang harus menunggu, nggak bisa buru-buru karena kadang yang mencoba untuk buru-buru kadang berujung dengan sebuah keentean ya. Teman-teman dari tim The Rivalian lebih mencoba untuk menjaga ya sektor di bagian tengah agar gimana caranya mereka bisa lebih solid dan bisa mengcover pemain-pemain yang memang membutuhkan pemain ya untuk bisa memenangkan pertarungan. Dan Red masih juga cukup bisa memberikan sebuah pressure meskipun masih harus berhati-hati di sana. Latih sepertinya sedang dilakukan oleh dirinya, namun dengan sebuah mountain shocker yang juga kini sedang dilakukan. Saya mencoba untuk memberikan sebuah penyerangan tambahan, namun dengan satu buah cutting minion tambahan yang juga kini terjadi. Ano
memberikan pressure lebih untuk serang Suan. Bahkan dua pemain pun juga kini mulai datang lagi. Suan harus berhati-hati, mencoba langsung di ganking. Tapi lihat, sebuah Eternal Welcome pun juga cukup ready. Bisa sebuah Glass Pathway dan juga sebuah ultimate dari seorang Regina pun juga berhasil untuk terconnect, membuat serang Suan pun dalam masalah dan harus membuat dirinya pun harus tertumbangkan. Kaizo pun masih ada di area bawah dan sepertinya juga dalam ancaman. Mencoba untuk memberikan sebuah platingan namun masih dalam tekanan ya. Sepertinya memang sangat-sangat memberikan kekuasaan ya untuk bisa membuat platingan pun cukup cepat terjadi, dan ini bisa menjadi sebuah keuntungan besar untuk pasukan dari tim Dervalian, meskipun mereka pun juga harus kehilangan malah 2 orang pemain dengan dari pertarungan yang ternyata terjadi. Persiapan untuk bisa mendapatkan sebuah turtle yang berikutnya pun juga kini mulai terjadi. Pasukan dari tim Dervalian seperti akan mencoba di sana. Apakah mereka cukup bisa berhasil untuk bisa mengamankan sebuah turtle untuk di game yang kali ini? Tentunya dengan masih penungguan karena memang seorang Link pun juga harus pulang. Recall sedang dilakukan, tapi pertarungan di bagian atas masih belum ada pemain yang berhasil diamankan ya. Sama-sama mencoba untuk ngasih platingan aja dan mulai bergerak untuk bisa ngasih sebuah bantuan lebih dengan mencoba untuk memberikan rotasi. Bahkan persiapan untuk bisa mendapatkan sebuah turtle pun juga kini sepertinya sedang dilakukan dengan sebuah Glass Pathway dan mencoba untuk disambut langsung dengan satu Frostbite. Gak bisa berhati-hati untuk seorang Star Ghost yang kini harus memasakkan satu Implosion, tapi turtle-nya lagi dan lagi berhasil dipegang dengan sangat baik oleh pasukan dari tim Dervalian. Bersama dengan sebuah Tempest yang mencoba dibangun, tapi seorang Kaizo pun juga ditumbangkan duluan. Berhasil untuk kini diamankan dan platingan pun masih juga cukup cepat terjadi. Ini benar-benar ngasih pressure besar ya buat teman-teman dari tim 6EDT, dan ini harusnya ngebuat pasukan dari teman-teman tim dari Valiance punya kesempatan yang juga lebih enak buat ngambil card gamenya. Apalagi dengan sebuah setup yang juga kini langsung dilakukan di bagian atas sana, dan ini ngebuat dari seorang Suan pun sepertinya dalam bahaya. Masih mencoba untuk melakukan penyerangan meskipun mulai tipis dari segi darah, namun tertarik bersama Eternal Welcome yang juga akan mencoba untuk kembali memakan. Seorang Siki pun mencoba menjadi sebuah batu meskipun harus terkena sebuah efek freeze dan mencoba memberikan dorongan tambahan. Stargons pun harus terkena sebuah glacier yang membuat dirinya pun dalam bahaya, dan satu boss hacking juga pun berhasil terkonek di sana. Implosion berhasil diberikan dan Relay pun juga berhasil terkonek, mencoba membantai pasukan dari tim Dervalian, tapi malah mereka harus terkena sebuah triple kill dan Lucky Formaniat from Boo yang sepertinya akan langsung mencoba dilakukan dan berhasil ternyata dipegang. Wah, juga ternyata harus tertumbangkan. Tapi dengan keuntungan yang terjadi, pasukan dari tim Dervalian masih cukup cengli ya. Bahkan sangat-sangat untung banget dengan pertarungan yang terjadi, dengan berhasilnya mendapatkan 4 orang pemain dan hanya tumbang 1 orang pemain ya. Ini kayaknya bakal membuat pasukan dari tim Dervalian akan dengan sangat mudah mungkin bisa mendapatkan sebuah turret yang ada di atas, dan satu Sacking juga pun mencoba untuk menghambat pergerakan dari seorang Shinki untuk bisa pulang, dan flicker bahkan dilakukan. Regina malah harus ditumbangkan di sana. Nggak bisa memasakkan, ini yang ku bilang tadi. Nggak bisa terlalu memasakkan karena kadang bisa berujung dengan kentean, dan itu yang ngebuat Regina pun sepertinya cukup nafsu untuk bisa mengejar, dan itu yang malah membuat Regina pun juga harus terkena sebuah pick off. Namun di bagian bawah pun sudah berhasil dihancurkan oleh seorang yang kini mulai mencoba untuk perlahan masuk dengan membawa minion. Akan menjadi sebuah keuntungan besar, dan satu wall lighting terancam pun bakal kali berhasil diambil. Ini bakal kayaknya ikut dalam pertarungan kah? Bisa sebuah pengambilan turtle pun juga berhasil dibuat oleh seorang Boo yang kini akan mencoba untuk mengambil satu buah rest buff, dan sebuah setup pun juga kini sepertinya akan terjadi yang menunggu di tengah dengan sebuah persiapan yang akan dilakukan. Tapi Shinki masih difokuskan ke arah tengah, mencoba untuk mengapit beberapa weaponian yang kini mulai masuk bagian dalam sana, dan tentunya akan mencoba untuk membukakan lagi ke sebuah kesempatan untuk bisa memberikan penyerangan lebih di sana, mencari clearance, dan juga tentunya akan mencoba untuk melakukan sebuah penyerangan perlahan tapi pasti, mencoba menipiskan darah dari seorang Barat yang memang sangat-sangat tebal ya. Bahkan dengan bantuan dari seorang Shinki, apakah ada sebuah pertarungan yang cukup cepat terjadi? Kaizo pun harus malah berhasil diamankan duluan, tapi Linknya pun masih cukup free, mencoba mencari pemain lagi yang mungkin bisa diamankan bersama dengan beberapa bantuan yang juga kini datang. Bahkan pun mencoba mempersiapkan sebuah gibukan untuk bisa mengamankan seorang Suan yang mungkin bisa diamankan.
Tapi Kaisiki pun juga sudah mencoba memberikan sebuah damage tambahan dengan magic damage dan perlahan masuk bersama dengan Glacier. Tapi Netherland pun terbuka. Tentunya akan menjadi sebuah tempat di mana perlindungan mungkin bisa terjadi. Bahkan Regina pun harus terkena sebuah sudah membuat diri pun harus terkena sublimasi. Ani pun bahkan tumbang di game kali ini. Pertandingan pun masih terus dilakukan. Tapi Ano pun juga mungkin mulai perlahan mundur ke belakang. Tapi memang sebuah setup pun harus tentunya teman-teman dari tim 6ID terus lakukan. Dan mereka dalam sebuah ancaman dengan sebuah papel yang mungkin bisa diambil. Tapi malah ada sebuah gengkingan. Dihantarkan langsung serang Swan untuk bisa diamankan. Dan misalkan seorang Siki yang masih terkena sebuah sontekan. Tapi dengan bantuan ini juga terjadi, bahkan mencoba untuk melakukan sebuah double kill. Bintang gagal memberikan one last hit-nya, yang membuat Bo pun masih selamat tanpa ada gangguan besar di sana. Teman-teman dari tim Rifalian pun juga mencoba untuk membuka lagi sebuah Striking Eagle, mencoba untuk melakukan sebuah pick off ke arah seorang Mia yang terlalu cukup free. Belum ada bantuan yang lebih, bahkan Stargirl pun berhasil dikejar, double kill pun berhasil dilakukan. Regina pun mulai mencoba untuk melihat persiapan yang mungkin teman-teman dari tim The Rifalian bisa lakukan. Ini Lord yang pertama yang tentunya mungkin bisa diambil di sana, dan ini ngebuat pasukan dari tim The Rifalian mungkin bisa memenangkan sebuah game yang kedua ya dengan cukup mudah. Mencoba untuk mempersiapkan sebuah pengambil Karl Lord dan berhasil ternyata dikunci. Lord pertama sudah berhasil diambil dan oleh sebab pun juga berhasil diamankan oleh seorang bintang yang memaksakan dirinya pun untuk bisa pulang. Tapi platingan pun masih dijalankan dengan beberapa bantuan yang juga kini datang. Linknya dengan permainan yang begitu luar biasa, kita beberapa item yang sudah berhasil diamankan oleh dirinya ya. Scavenger, Haskell bisa menjadi memang damage yang bisa dipastikan cukup kuat, apalagi dengan sebuah Berserker Fury yang udah juga berhasil ditambah oleh pasukan dari teman-teman tim The Rifalian ya, khususnya seorang Linknya ya, yang akan sangat-sangat berbahaya. Tapi Regina pun mencoba untuk juga memberikan sebuah cover di bagian atas. Saya mencoba memastikan bahwa platingan bisa dijalankan dengan cukup cepat ya. Karena kita tahu biasanya Hilos agak sulit untuk bisa mengamankan sebuah turret. Namun dengan bantuan dari seorang Ani yang juga kini datang, sebuah Frostbite sempat digunakan. Tapi masih ada orang pemain yang akan mencoba memberikan sebuah pertahanan. Sementara masih ada sebuah kekosongan di area bawah. Untungnya seorang Bu pun masih bisa selamat dan Grace Plateau pun juga sempat terjadi. Bahkan Lord pun berhasil ditumbangkan. Ada pemain yang berhasil untuk bisa dihilangkan, dan Frostbite bersama dengan Glacier Basir juga masih dihindari. Dan pertarungan pun juga kini seperti akan dimulai untuk pasukan dari tim 6ID yang juga harus mundur kembali. Tentunya berhati-hati di saat sebuah platingan pun masih terjadi. Wah, Ano mulai mencoba untuk melihat juga beberapa turret mungkin bisa dipush dengan bantuan dari segi durability-nya. Memang tebal banget sih kalau kita lihat dari seorang Ano ya. Setebal janji-janji mantan yang katanya sayang, ternyata ujungnya malah meninggalkan ya. Dan kita akan masih lihat bahwa pasukan dari tim The Rifalian dengan posisi yang sekarang, mereka harus bisa mendapatkan dobrakan ya. Mungkin bisa dengan Lord yang kedua mungkin bisa diambil, sehingga mungkin bisa menghancurkan juga bukan hanya sebuah turret tapi base di area tengah, yang tentunya juga akan menjadi sebuah poin kedua yang sangat manis untuk pasukan dari tim The Rifalian jika mereka berhasil untuk mengamankan sebuah gamenya. Sementara pasukan tim 6EDT tentunya juga akan mencoba untuk lebih fleksibel dengan pertarungan yang akan mereka buat. Mereka harus bisa menetapkan juga sebuah teamfight yang baik ya. Kalau misalnya enggak, ini juga jadi sebuah masalah sih, karena kayaknya beberapa kekurangan yang terjadi dari pasukan tim EDT ya lebih ke arah teamfightnya sih. Mereka masih belum coba untuk bersama-sama ya. Di saat memang dengan kondisi yang sekarang, apalagi dengan permainan setlane yang juga kini teman-teman dari tim The Rifalian lakukan, ini buat memang pasukan dari tim 6EDT nggak punya banyak cara ya untuk bisa memainkan teamfight di dalam satu buah tempat. Dengan sebuah penculikan yang juga kini akan mencoba mereka lakukan, dan yang welcome penculikan terjadi, langsung melahap habis. Untuk bisa tereliminasi, mega kill pun terjadi. Bintang mendapatkan satu buah pick off lagi, dan kini akan mencoba untuk mempersiapkan juga persiapan ke arah sebuah Lord yang ada di bawah. Namun Lord pun mulai perkuat. Ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk pasukan dari teman-teman tim The Rifalian jika mereka malah berhasil untuk membawa Lord kembali untuk bisa diamankan. Dan Swan mulai mencoba untuk masuk ke bagian dalam, mencoba untuk membubarkan masa dari pasukan tim The Rifalian. Bersama Swan kali ini juga kini datang, mungkin bisa memberikan sebuah inisiasi, namun masih mencoba untuk mengamati meskipun harus lebih berhati-hati. Dijadikan sebuah punishment karena terlalu dekat
oleh pasukan dari tim The Rivalian. Dan bahkan seorang Mia pun juga mencoba untuk langsung diamankan. Gak bisa bertahan. Jadi sebuah opsi tambahan yang teman-teman dari tim The Rivalian pun sepertinya akan langsung punya kesempatan untuk bisa mengambil Lord yang kedua. Dan terlihat dengan sangat baik di sana, berhasil mengambil karena Lord dan satu buah Sakego pun juga kembali dikonek, tapi sebuah Netherlands pun juga berhasil terjadi. Mencoba makan seorang pemain, tapi lihat bahwa seorang Regina pun juga masih berhasil cukup free untuk bisa pulang ke belakang lagi. Namun double kill pun terjadi, namun An pun terlalu memaksakan. Terlihat pulang harus mencoba selamat, tapi dengan darah yang sekarat. Berhasil ternyata selamat dari belakang. Dan harus bisa bersama-sama dengan Lord untuk bisa memastikan sebuah serangan lebih kuat dilakukan oleh pasukan dari tim The Rivalian. Tapi mereka pun juga terlihat di game kali ini udah cukup kuat agar bisa memasakkan sebuah serangan ya. Dan ini akan menjadi sebuah BSK yang akan berhasil dihancurkan oleh pasukan dari teman-teman tim The Rivalian di sana. Yang juga akan mencoba menghancurkan sebuah base cukup terbuka di sana. Bahkan Bu pun harus berhati-hati, tapi lihat bahwa 2 orang pemain dari bahkan 3 orang pemain dari pasukan tim The Rivalian pun juga harus tertumbangkan, menyisakan 2 orang pemain aja. 3 orang pemain sih, karena memang Bruno-nya udah mulai respawn ya. Cuma menurut gue sih 3 orang nggak akan cukup untuk bisa ngambil langsung ke gamenya, apalagi mereka punya Karina ya. Dan 2 orang pemain yang cukup kuat buat jadi TW. Waduh guys, bahkan Farami sudah mulai hidup juga. Ini bakal menjadi bantuan lebih dan kayaknya akan memukul mundur pasukan dari tim The Rivalian sejenak agar bisa memberikan sebuah kekuatan yang lebih full lagi ya. Ano mencoba untuk melakukan sebuah persiapan dengan platingan yang harus terjadi dari bawah, bersama dengan sebuah clearance yang juga akan dilakukan dari tengah. Kita beberapa item yang udah berhasil diamankan oleh pasukan dari teman-teman tim 6 EDT, yang juga kini harus lebih berreputasi lagi ya. Dengan penyerangan yang teman-teman dari tim Rivalian lakukan memang cukup kuat, belum ada tandingan ya. Dan belum bisa juga memanfaatkan dari segi pertarungan yang cukup baik. Pasukan dari tim 6 EDT memang harus mencari cara ya untuk bisa ngebuat teamfight dari pasukan di tim Rivalian juga hilang ya. Entah gimana caranya, mereka harus bisa memanfaatkan juga pick-up yang mungkin bisa untuk mereka kunci dengan mencoba untuk memberikan gankingan, atau mungkin bisa ngambil pemain yang emang lagi sendirian ya. Dan dari bawah dari serangan pun juga masih berhati-hati, gak mau terburu-buru. Mereka mencoba untuk melakukan sebuah platingan, tapi serangan pun malah terbuka dengan adanya satu buah Glacier di sana. Dan Solbet mencoba untuk keluarkan, namun Glacier pun juga mencoba untuk ikut dalam pertarungan. Dari samping ada pertarungan yang juga terjadi, bahkan kita lihat dari satu orang pemain, bahkan 2 orang pemain dari pasukan tim 6 EDT harus kini diamankan. Misalkan kita lihat 3 orang pemain yang harus bertahan, dan sebuah implosion tadi sempat digunakan, namun perlahan masih masuk ke bagian dalam. Bahkan Bu pun juga berhasil memberikan penghancuran karena turret yang ada di area bawah. Sontekan pun berhasil karena serang Siki yang harus malah berhasil untuk diamankan di sana. Ini bencana, ini bahaya. Pasukan dari 6 EDT mulai tumbang beberapa pemain dan menyisakan bakal serang Siki yang sendirian dan harus digempur langsung ke bagian dalam. Triple kill menjadi penutup yang manis di game yang kedua kali ini, sehingga kemenangan dari pasukan tim Rivalian pun berhasil terjadi, membuat pasukan dari tim 6 EDT semakin kesulitan karena game point sebentar lagi bakal tentunya terjadi. Wah, game point bakal terjadi dengan kecepatan dengan lebih cepat. Pasukan dari tim Rivalian mungkin bisa dapatkan, tapi 6 EDT ya mungkin bisa lebih evaluasi dan bisa ngebuat gamenya untuk di yang ketiga ya. Ini bisa mereka persulit lagi ya. Cuman kayaknya mereka harus evaluasi besar-besaran sih, dan mungkin harus bisa lebih memainkan komunikasi dan juga team fight untuk bisa lebih baik ya. Apalagi dengan seorang Kaizo yang juga harus mendapatkan sebuah coklat. Benar-benar kesulitan banget untuk bisa menahan pergerakan dari seorang An bersama Bu, Ano, Regina, dan Ani yang memang sangat-sangat bermain dengan baik. 17 menit waktu yang dibutuhkan untuk bisa mengamankan sebuah gamenya dengan poin kill sebanyak 28 dan berbanding hanya 15 aja ya. Dengan 2 silver yang juga terjadi dari seorang Starguns dan juga seorang Swan. Dan 2 emas lainnya ada seorang Kaisiki dan juga seorang Bintang yang juga berhasil mendapatkan sebuah MVP. Dan ini dia sebuah statistik yang berhasil terjadi untuk di game yang kali ini guys. Wah, mereka memang harus benar-benar berubah sih guys. Evaluasi besar-besaran mungkin harus dilakukan ya.
Dan ini dia sebuah replay yang berhasil terekam untuk kemenangan yang tadi berhasil terjadi. Kami kita akan mencoba untuk masuk ke game yang berikutnya ya. Dengan game point yang mungkin teman-teman dari tim Rivalian harus langsung coba untuk hadapi. Let's go! Ini momen kemenangannya ya, dengan gak bisa nahan juga karena gak bisa kuat juga guys. Sendirian ya Aramisnya ya, udah cepet juga sih buat respawn, cuman gak bisa ngebuat dia pun juga bertahan. Dan lanjut untuk masuk ke match yang berikutnya guys, antara dari tim The Rivalian dan juga teman-teman dari tim 6EDT untuk di game yang ketiga. Duduklah kawan, minum secangkir teh, dan nikmati pertunjukannya. Aku mewarisi kekuatan suci ini, tetapi tekad ini murni.
dengan senang hati. Your team is banning. Oke, kita akan langsung masuk untuk game yang ketiga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nunggu dan ini dia Revo MLBB League yang akan mempertemukan kembali The Rivalian melawan teman-teman dari tim 6EDT yang sudah berhasil untuk mendapatkan 2 poin kemenangan untuk di match yang ketiga kali ini ya. Kita akan lihat siapakah yang akan masih bisa untuk mendapatkan 1 poin kemenangan, ataukah dari teman-teman tim The Rivalian mungkin bisa mendapatkan langsung kemenangan mereka dari 3 ya, dari skor 3, dan itu bisa jadi kekuatan yang bagus ya buat teman-teman dari tim The Rivalian. Sementara pasukan dari teman-teman tim 6EDT dengan adanya 0 poin, mereka harus banyak evaluasi yang tadi aku bilang. Mereka harus mencoba untuk bermain dengan lebih baik. Komunikasinya mungkin harus ditekankan lagi sehingga nantinya akan berujung dengan sebuah rotasi atau mungkin teamfight yang lebih bisa menyulitkan pasukan dari teman-teman tim The Rivalian. Dan kita akan lihat dari segi beberapa pick yang udah berhasil untuk kini dilakukan. Ada Suzin yang berhasil untuk pasukan dari tim Rivalian amankan. Sementara dari pasukan teman-teman tim 6EDT berhasil mengamankan Hero Chip dan juga Fredrin ya, yang bakal membawa gamenya mungkin ke arah late. Cuman kita tahu juga biasanya Chip udah agak sulit ke arah late game ya. Dengan teleportasi yang mungkin juga bisa dijadikan sebuah andalan. Namun pasukan dari teman-teman tim The Rivalian kali ini udah berhasil mengamankan Fanny dan juga Gatot di sana. Nggak takut sepertinya untuk bisa berhadapan dengan Fredrin ya, tapi mencoba untuk memakai jungler mobilitas yang sangat susah biasa dipakai. Dan Mia dijadikan pilihan lagi, namun kali ini diambil oleh seorang Siki ya. Ini bertukar lagi ya dari segi role ya. Ada Kasiki yang kayaknya kali mencoba untuk masang di arah god lane ya. Nah, kita akan lihat siapakah yang bakal ngisi di bagian. Ini Freddy juga mungkin bisa dipakai buat di area XP ya, sehingga masih cukup terbuka lebar buat pemain yang akan ada di god lane, di bagian jungler dan juga di bagian mid lane ya. Mungkin ya, karena kita lihat tadi beberapa adalah untuk match sebelumnya ya, lebih mengandalkan XP yang kuat buat jadi badan kalau untuk dua tim. Predict God main jungler. Waduh, kita akan lihat aja guys. Terang keras katanya di itu. Mungkin di ini tim baru sih guys. Kalau aku rasa kayaknya mereka tim baru. Atau mungkin nervous ya. Soalnya udah grand final ya. Sehingga kayaknya mereka ada beberapa kesalahan yang mungkin terjadi kayak di pertama tadi ya. Ada kesalahan dari segi jaringan, cuman setelah diputuskan memang pasukan dari tim The Rivalian itu tadi ngambil ke arah 1 poin ya, dan itu bisa juga memperkuat ya buat pasukan dari tim 6EDT untuk dengan mental mereka ya, bisa juga kena tuh guys dari situ guys. Nah, mereka tadi ada masalah dari segi jaringan ya. Cuman kita akan lihat aja untuk di game ketiga, semoga ada perubahan yang cukup bagus dari teman-teman tim 6EDT sehingga mereka punya kesempatan buat bisa membantu gamenya kembali ya. Mungkin 1 poin bisa dibuat nanti sehingga mungkin lama-lama bisa dijadikan sebuah tempat di mana comeback mungkin bisa dilakukan ya. Loh, ternyata chip jungler yang ternyata kini sedang mencoba untuk diambil oleh pasukan dari teman-teman tim 6EDT ya. Loh. Ini yakin? What? Aku baru pertama kalinya sih jujur guys ngelihat Hero Chip dijadikan jungler ya untuk sebuah tim guys. Ini baru pertama kalinya guys, dan kita akan lihat aja ya apakah cukup OP untuk bisa dijadikan sebuah jungler guys. Di saat adanya Baxia, wah ini full tebel ya. Ada Baxia, Franco, Fredrin, tebel-tebel banget ini teman-teman dari tim
sisi ini ya. Dan kita akan langsung menyambut untuk game point dari pasukan tim The Rivalian yang apakah berhasil untuk langsung memenangkan sebuah game, tapi apakah mereka harus dihentikan di game ketiga sehingga ada sebuah comeback yang mungkin teman-teman dari tim 6EDT bisa untuk dapatkan. Chip langsung tentunya akan mencoba untuk mengambil pattern buff yang ada di area orange buff. Swan di area tengah bersama seorang Keizu yang kini benar-benar mencoba untuk melakukan sebuah penjagaan dengan cukup kuat ya. Dengan hero tank yang kini berhasil untuk mereka ambil 3 biji guys. Hero tank yang ternyata udah berhasil untuk mereka amankan. Namun Shiki masih terdiam. Apakah ada sebuah masalah? Di saat di area bawah kita lihat dari serangan pun juga sedang mencoba mengambil sebuah pengambilan karakter di sana. Pangan turretku juga kini seperti akan mencoba dihancurkan langsung dengan gak adanya seorang Shiki. Yang ini bisa ngebuat pasukan dari tim 6EDT harus gak masalah, dan first ball berhasil terjadi. Mencoba untuk memainkan di area tengah, namun kita lihat dari serangan bintang pun dalam masalah. Besok kabur sebentar, tapi untungnya seorang Shiki pun bisa hidup kembali. Namun serangan pun berhasil masuk dan memberikan sebuah pengambilan dengan sebuah purple yang seperti kini juga mencoba dipegang. Dan adanya satu pemain yang juga harus kembali diamankan, mencoba mengejar karena seorang Keizu yang mungkin juga bisa diambil. Sebentar dari sebuah purple pun juga berhasil untuk teramankan untuk kali ini. Dan mencoba untuk perlahan, tapi pasti mereka mencoba untuk mengambil beberapa buff lagi. Dan kita lihat di area bawah benar-benar masih kosong banget. Dan Kas tadi sempat bergerak tapi malah harus pulang kembali ya. Mencoba untuk memberikan sebuah platingan tambahan. Kita lihat sebuah clearance masih akan dimainkan. Mereka akan mencoba untuk memberikan sebuah pengancaran ke arah turret yang ada di area bawah. Sementara Ani tentunya mencoba untuk memberikan juga follow up car lain dengan Bu yang kini malah mencoba untuk menjadi pemain di bagian XP lane ya. Ini mulai ada perbedaan juga ya dari teman-teman tim The Rivalian. Mereka kayaknya pengen nyoba-nyoba sebuah role untuk bisa mengamankan kemenangan ya. Dan dengan sebuah persiapan yang juga kini akan dilakukan, khususnya di bagian sebuah turtle. Beberapa pengambilan pun berhasil terkonek bersama seorang bintang yang serahkan sebuah double kill. Awal Gorian pun terjadi mengikat langsung ke arah seorang Baxia dari seorang Keizu yang apakah masih bisa selamat untuk kali ini. Yang betul yang terjadi, tarikan pun juga berhasil dimanfaatkan. Bahkan An berhasil mendapatkan seorang korban, menjadi sebuah keuntungan yang besar untuk bisa membuat pasukan dari teman-teman tim The Rivalian untuk bisa memperkuat sebuah pick up di sana dengan 6 pick up yang harus terjadi. Dan kita lihat masih dengan beberapa pemain yang juga harus tergempur di sana. Double kill berhasil ternyata dilakukan, dan persiapan untuk bisa mengamankan sebuah turtle pun juga kini akan dibuat. Dan Ano berhasil mengamankan turtle yang pertama, tapi kayaknya nggak ada gangguan besar. Apalagi dengan pas masih fokusnya di bagian tengah dan seorang Singki pun masih terdiam ya. Wah, ini finalnya dengan udah meta coba-coba kayak gini, kayaknya pasukan dari tim 6EDT kayaknya udah melepas ya. Kayaknya udah ingin melepas sebuah kemenangan yang mungkin bisa untuk mereka coba ya. Sebenarnya sih menurutku sih kalau misalnya mereka pengen coba buat dapetin kemenangan, bener-bener bisa banget kok. Aku sempat ngeliat juga ada pemain yang ada tim yang juga bisa melakukan sebuah comeback ya. Cuman dengan grafik yang sekarang tentunya akan memperkuat seorang Karinya yang memang sangat-sangat enak untuk bisa melakukan sebuah positioning. Apalagi dengan penghancuran ke arah tengah yang juga kini akan mencoba dilakukan. Turret di bagian tengah seperti akan mencoba didapatkan bersama purple yang juga kini pegang. Ano mencoba mengunci sebuah purple untuk bisa kini diamankan. Begitu baik Ano. EDT AFK katanya. Iya, ini kenapa sayang banget padahal ya. Menurut gue sih sebenarnya bisa comeback banget sih guys. Kalau misalnya untuk Bio5 kan masih ada peluang buat dapetin 1 poin ya, meskipun memang akan sangat-sangat terjal ya. Tapi nggak ada yang nggak mungkin guys, karena biasanya menang di awal belum tentu menang di akhir guys. Dan itu yang ngebuat harusnya pasukan dari tim 6EDT harus sampai akhir sih menurutku sih. Harusnya ya mereka berjuang guys.
Seperti sekarang dengan permainan yang sedang dilakukan, Cutthroat berhasil langsung membuat seorang bintang pun diamankan. Sargons dan juga kini akan kami mencoba untuk langsung diamankan. Dengan sebuah double kill di sana yang berhasil terjadi. Tidak pengambilan kartu turret pun juga kini sepertinya mulai terjadi. Dengan sebuah turret yang ada di tengah yang seperti akan mencoba diamankan. Tapi lihat tarik seorang Kai'Zu pun terlalu jauh, membuat diri pun dalam bahaya. Dan kita sebuah Cutthroat pun akan berhasil terkonek untuk ke arah seorang Kai'Zu dan berhasil ternyata teramankan. Dengan pengambilan pick off yang berhasil dilakukan, Bu. Dan juga mulai mencoba untuk melakukan sebuah rotasi gaming ke area top lane. Monster kill. Dan kita lihat dengan penghancuran turret yang kini terjadi, Bu. Mencoba menghancurkan sebuah turret yang ada di area top lane. Yang persiapan ke arah sebuah range buff yang kini juga akan diamankan oleh seorang Ano. Mencoba untuk mundur sejenak di salah sebuah persiapan untuk melakukan sebuah pengambilan turret pun juga kini seperti akan kembali dilakukan. Piani dan Crimson Beacon yang tentunya juga akan mencoba untuk dimanfaatkan. Bintang pun mencoba ditarik. Sementara seorang Regina pun juga kini akan mencoba untuk ikut dalam pertarungan. Starguns pun harus pulang, tapi dengan beberapa sebuah pemain yang kini datang dan Tartunya pun berhasil diamankan. Pani pun mulai bergerak mencoba untuk memberikan sebuah pengambilan. Cutthroat pun terjadi, Monster Kill pun berhasil didapatkan. Menyisakan seorang Swan yang kini harus sendirian. Mencoba pulang sebentar ke belakang, namun tertarik kembali dan pasukan dari teman-teman tim 6EDT ya. Memang kayaknya udah mulai perlahan mundur ya. Dan mereka benar-benar kayaknya agak kesulitan untuk bisa pulih, guys. Tapi dengan Ani yang juga kini udah berhasil memberikan sebuah penghancuran ke arah turret di bagian atas kembali ya. Ini ngebuat pasukan dari tim 6EDT benar-benar kesulitan banget di game kali ini ya. Dan dengan sebuah penghancuran di area tengah yang juga kini dilakukan oleh pasukan dari tim Revaliant, mencoba untuk menghancurkan ke sebuah turret tambahan dengan kesempatan kemenangan yang bisa teman-teman dari tim The Revaliant langsung dapatkan. Dan pasukan dari teman-teman tim 6EDT masih harus berhati-hati. Tapi dengan kesempatan yang terjadi kayaknya langsung mencoba untuk dimanfaatkan oleh pasukan dari tim The Revaliant untuk bisa mengamankan sebuah matchnya di game kali ini. Mencoba untuk membuat sebuah portal, namun Bo pun masih terdiam. Apakah sebuah masalah? Tapi lihat satu winter pun diaktifkan langsung di bagian sana. Mencoba untuk masuk peran di bagian depan, bahkan Swan pun kini diamankan. Lihat Karinya masih dijadikan pemain yang begitu cukup free untuk bisa ngasih damage lebih. Bersama turret yang berhasil dihancurkan kembali di bagian atas kali dan pasukan dari teman-teman tim 6EDT pun harus mundur kembali. Dan Fanny yang juga kini mulai mencoba untuk pulang sebentar kali belakang, tapi kita lihat sebuah pengambilan karena turret pun juga kini akan dilakukan. Pasukan dari tim The Revaliant mungkin bisa untuk langsung mengamankan sebuah kemenangan dengan pertahanan yang masih juga dilakukan oleh pasukan dari tim 6EDT di area belakang. Mencoba untuk membuat counter ke di sana, namun lihat dari serang Bo pun juga masih sulit dengan seorang kali yang juga kini akan mencoba untuk dijadikan sebuah aktor untuk bisa melakukan sebuah eksekusi. Base-nya pun mulai dihancurkan kali ini. Dan apakah akan menjadi sebuah game ketiga yang teman-teman dari tim The Revaliant bisa untuk amankan? Tapi pasukan dari tim 6EDT pun masih mencoba bertahan dengan beberapa pemain yang ada di sana. Mencoba memperkuat sebuah defense-nya dengan Avatar Guardian yang juga malah dilakukan oleh Regina. Tidak ada pemain yang terconnect, namun weapon pun berhasil masuk. Armhook seperti digunakan, namun gagal untuk bisa mendapatkan pemain. Namun Fanny-nya dia juga akan mencoba memberikan sebuah counter tambahan dengan base yang mulai hancur. Kemenangan sepertinya akan langsung terjadi untuk pasukan dari tim The Revaliant, tapi malah mencoba untuk mundur sebentar ya. Loh, mereka malah mencoba untuk mundur sebentar. Sepertinya ada semua masalah yang ternyata mencoba untuk mereka gak mau tergabung untuk bisa ke depan ya. Mungkin karena memang teman-teman dari tim 6EDT itu udah kembali respawn, meskipun memang seorang Kasiki masih terdiam ya. Cuma menurutku sih akan sangat sulit sih guys untuk kali ini ya, dengan pemain-pemain yang monster kill terjadi. Weaponion pun mencoba di plating lagi dan Regina bersiapkan dengan sebuah Avatar Guardian yang mungkin akan berhasil untuk dilakukan. Mencoba menyerang tapi belumnya pun berhasil digunakan dan pasukan dari teman-teman tim The Revaliant sepertinya masih belum mau mencoba ya untuk bisa langsung mengamankan sebuah gamenya. Mereka mencoba untuk sebentar menahan dan berfokuskan untuk bisa mengamankan sebuah Lord yang ada di area bawah ya.
Sehingga pengambilan ke arah beberapa buff yang juga kini berhasil untuk mereka dapatkan. Wave Minion langsung mencoba untuk masuk ke bagian dalam. Wah, ini teman-teman dari tim 6EDT baru pertama kalinya guys. Ini final loh guys. Pasukan tim 6EDT dengan picknya ini kayaknya udah pasrah banget teman-teman ya. Dapat dengan tim EDT Mar. Kayaknya sepertinya mereka sudah pasrah nih. Apa dengan satu orang pemain yang diam ya. Padahal ini grand final loh guys. Performance kosong katanya. Ini lagi grand final guys. Apakah langsung mencoba membawa sebuah game, tapi sebuah barudak hampir saja berhasil untuk terconnect. Avatar Guardian pun mencuri gunakan bersama dengan Shadow Winter, tapi portal apakah dijadikan sebuah tempat di mana pasukan dari tim CCD pun langsung melakukan sebuah team fight di bagian depan sana. Gagal supaya terjadi. Namun lihat bahwa serangan ini pun masih mencoba untuk ada di area depan. Dengan sang Regina bersamaan yang juga kini masih menunggu, tapi Lord di area bawah belum mencoba dijadikan sebuah pengambil yang teman-teman dari tim The Revaliant mencoba untuk amankan. Dan dengan posisi yang sekarang dan masih dengan penungguan, entah apa yang teman-teman dari tim 6EDT mencoba lakukan ya. Cuma kayaknya mereka mencoba memperkuat sebuah defense-nya sehingga membuat pasukan dari tim The Revaliant mungkin kesulitan untuk bisa mengamankan sebuah game-nya. Tapi Ani juga langsung masuk ke down dengan sebuah double kill juga berhasil tertarik dan base-nya pun mulai dihancurkan, apakah langsung membuat pasukan dari tim The Revaliant ternyata langsung mengamankan sebuah gamenya. Sehingga kemenangan di match kali ini bersama dengan kemenangan dari turnamen Revo LMBB League untuk season yang 12 kali ini ya, berhasil akhirnya mereka dapatkan. Dan selamat untuk pasukan dari teman-teman tim The Revaliant dan juga Nestra buat pasukan dari tim 6EDT. Cuma menurut gue sih mereka untuk next season ya, ini mereka harus bisa lebih komit sih. Mungkin ada salah komunikasi atau mungkin ada sebuah permasalahan yang terjadi di internal. Cuma menurutku sih jika mereka ingin ikut turnamen lagi, mereka harus lebih mencoba ya, berjuang sampai darah titik penghabisan guys. Apalagi dengan adanya 3 coklat yang harus terjadi dari seorang bintang Stargons dan juga Kasiki, dan 2 silver harus terjadi kosong Swan dan juga seorang Kaizu. Emas begitu full dari teman-teman tim The Revaliant ya, dengan dari serangan yang berhasil mendapatkan MVP Regina Bu Ano begitu luar biasa, mendominasi bahkan 10 menit waktu yang hanya dibutuhkan untuk bisa mengamankan sebuah gamenya. Jadi statistik yang berhasil terlihat dan kita akan langsung coba lihat untuk dari segi endgame-nya ya. Sebenarnya ada masalah guys, dan menurut gue sih sayang banget ya mereka menyanyikan sebuah grand final loh guys. Grand final loh guys. Cuman next try buat teman-teman dari tim CCD, semoga next bisa lebih kuat, dan pasukan dari teman-teman tim The Revaliant ya, selamat atas kemenangannya dan semoga bisa lebih baik lagi di next season. Mencoba meta katanya, tapi ada satu pemain yang tadi diem guys. Ini kita lagi caster di Revo MBB League guys. Jadinya abis ini aku langsung udahan teman-teman ya. Gak live lagi guys. Oke. Kita akan upload tentunya buat gamenya, bisa langsung ditonton aja nanti di YouTubeku guys. Linknya ada di bio semuanya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe juga YouTubeku guys. Izin pamit. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton buat live malam ini ya. Semoga di next turnamen ya Revo MBB League bisa lebih baik dan bisa jadiin aku caster lagi ya dalam turnamennya ya. Amin, 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 amin. Oke, izin pamit semuanya dan sampai jumpa. Selamat malam. Besok kita bakal live kostum seperti biasa dan dari pagi ya sampai ke arah jam tujuan. Dadah. Gak apa-apa lah, duit